Ya. Halo, halo Mami. Halo, Dengar Tris. ya Ya, suaranya ya? Oh bisa. iya. Apa kabar? Baik, Tris. Oke, nah ini adalah Mami Feli. Kok udah banget ya? Hmm, Ini sama masih muda lah. sekali. Masih muda sekali loh Mami Feli. Hai Mami Feli. Ya. Ya, jadi hari ini sesuai dengan tema kita mau membicarakan masalah sensory disorder ya atau gangguan sensori pada anak. Oke, jadi hari ini kita ingin mendengar cerita dari Mami Feli apa tentang putranya ya, Atar. Sekarang sudah berusia Iya, 5 tahun ya. iya, udah lima Nah, tahun. sudah 5 tahun. Oke, jadi Atar sudah usia 5 tahun. Nah, kita akan mulai bertanya-tanya nih langsung nih sama Mami Feli. Iya, Oke ya. boleh. Iya. Oke. Jadi kan kalau Mami Feli ini udah cerita juga sama kita sama Profit bahwa putra Mami Feli ini bernama Atar apa memiliki sensory disorder atau gangguan Mm-mm, sensorik. Itu kapan mm-mm, sih mengetahuinya bahwa Atar itu punya sensory disorder ini? Karena kan usianya masih muda ya, sekarang aja masih 5 tahun. mm-mm, mm-mm, Boleh mm-mm. diceritain Mami Feli? Iya, boleh. Jadi, saya sih nggak langsung tahu itu sensory disorder. Waktu itu baru kelihatan muncul tuh sekitar umur 2 tahunan. Itu kan saya sering bawa dia jalan-jalan. Kalau misalnya kayak naik pesawat, itu dia selalu lari. Saya sempat ngejar dia kabur, Mm-mm. mau masuk ke cabin tuh dia nggak mau. Maksudnya jadi bener-bener kayak agak ekstrim gitu ya, dia nggak mau pesawatnya. Kan anak-anak takut pesawat tuh kayak wajar ya. Cuman ini Mm-mm. agak ekstrim gitu. Terus Mm-mm. kalau lagi pergi yang banyak lampu-lampu, kayak waktu Asian Games tuh, yang Monas, ingat nggak Mbak ada yang lampu-lampu di Monas Hujan ya itu dia hujan ya. menjerit-jerit, ya Mm-mm. menjeritnya agak ekstrim dan lama gitu ya. Jadi Mm-mm. nggak kayak cuma aduh takut mami, kan ada juga yang kayak gitu ya. Iya. Itu mungkin sih belum ya. Jadi ini Mm-mm. agak ekstrim takutnya. Terus kan saya Mm-mm. jadi mikir ya ini kenapa ya gitu ya. Apa nggak kenapa-napa. Kalau saya bawa bioskop juga suka nggak mau. Saya tuh pernah 2 kali rugi tiket bioskop. Beli terus keluar lagi karena nggak mungkin nerusin nonton. Terus ya udah, terus makannya juga dia tuh susah. Susahnya tuh yang bener-bener susah. Jadi dia bisa makan tuh 2 jam. Atau kayak Mm-mm. kalau minum air putih aja suka lama banget gitu. Nah, terus Mm-mm. lama-lama kan saya ngerasa, aduh nih, masa mau begini terus gitu kan. Terus Mm-mm. ya udah, terus ngobrol-ngobrol sama teman, coba bawa ke dokter tumbuh kembang anak gitu. Ya udah deh, saya Mm-mm. coba gitu. Nah, pas ketemu dokter sama psikolog, barulah dikasih tahu itu ternyata ada sensory processing disorder. Seperti Ah, oke. itu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya, tapi itu kalau ke bioskop itu karena memang udah sebelumnya tahu suaranya kencang atau karena ruangannya gelap atau gimana awal-awal dia masuk sama kayak ke pesawat gitu. Nah, kayaknya sih dari cahaya ya, karena kalau gelap dia nggak takut, karena kan tidur Oh, dia gelap. oh Jadi dia oke. lebih ke cahaya, karena kan layar bioskop cahayanya gede ya, besar. Oh, Sama terang jadi suaranya terlihat. yang, iya, kayaknya itu kalau untuk dia. Sama kayak pesawat kan mungkin ruang sempit. Kalau dia tuh Oke. ruang sempit juga nggak suka, karena dia taktilnya sensitif, taktil tuh raba ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya terlalu banyak orang, mungkin kan dia ngerasa tersentuh-sentuh tuh dia nggak suka. Oh, oke. Eh, Tapi dan berarti suara kalau pesawat kan juga besar. iya, tapi kalau misalnya kita belum belum bawa anak ini, belum bawa misalnya naik pesawat atau belum bawa ke bioskop, itu bakal ketahuan nggak hal-hal seperti itu kelihatan di rumah nggak gitu maksudnya? Kalau di Di rumah kita rumah bakal mungkin lihat. kayak suara blender. Jadi Heeh. kan papanya punya grinder coffee. Hmm. Itu kalau kita pasang grinder coffee itu dia suka teriak-teriak, berisik, berisik, nggak mau gitu. Oh, oh gitu. Eh, terus kalau Tapi di sekolah, kan ada pelajaran olahraga ya. Jadi ini yang sekolah hmm. pas dia umur 3 tahun nih. Di aula itu kan tertutup ya ruangan mungkin ya. Jadi suara Iya. lebih bergema.
Jadi kalau pelajaran olahraga dia nggak mau, dia pasti mojok ke belakang. Sama Oh, gurunya berdua aja ditemenin. Karena dia nggak mau dengar suara speaker besar gitu. oke. Sama suara hujan di atap yang fiber, itu kan Hmm, berisik ya. ya. Nah, itu Hmm. juga dia nangis, nggak mau kalau di sekolah. Oh, gitu. Di Tapi rumah kalau juga sih. Mm-mm. kalau dalam kondisi, maksudnya misalnya tidak ada suara yang terlalu keras atau enggak yang terlalu apa terlalu ekstrim ya, semua kondisinya normal aja, biasa aja gitu, nggak ada gejala yang Biasa aja, dikeluhkan. biasa. Oh, biasa Betul. aja, Mbak. Normal aja, iya. Iya. Oh, Ya, gitu. pernah juga makanya kan lagi happy-happy. Mungkin tergantung mood juga ya. Lagi Hmm. happy kita bawa ke pasar dekat sini. Ada Hmm. kayak ruko makan mie ayam gitu. Hmm. Padahal mie ayamnya pakai AC gitu ya. Saya nggak kepikiran akan tantrum gitu dia. Heeh. Masuklah kita, baru buka pintu, dia langsung bilang, bau mami, bau. Kencang banget. Terus ya udah dia terpaksa, dia bener-bener gak mau di situ. Tapi kita udah kadung pesen kan, soalnya ada yang ngundang, jadi udah dipesen. Akhirnya untung Oh, ada mama saya. Akhirnya mama saya terpaksa dia keluar. Dia udah selesai makan, jadi dia keluar bawa anak saya pergi ke tempat lain makan oh, gitu. oh, oh, oke. Jadi Berarti memang sensitif juga hidungnya. dari hidung. Berarti hidung, telinga, sama mata juga ini ya terhadap sinar ya, juga sensitif ya. Hmm. Hmm. Hmm, Atar oke, itu oke. hampir semua 7 sensorinya agak ada gangguan, tapi yang paling sensitif itu pendengaran, taktil, proprioseptifnya dia sama vestibular balance. Makanya naik pesawat, naik mobil di tol kalau lama juga dia kurang suka. Oh, bosan atau gimana? Karena mungkin tol kan gerakan mobil ya kenceng gitu. Nah, Kalau lamanya di jalan biasa dia nggak apa-apa. oh Jadi gitu. karena di tolnya itu, ya. Oh, oke, oke, oke. Ya, Wah. mesti ini sih Mbak, emang saya akuin kita mesti agak peka, mesti sering lihat gitu anak nih Iya. kenapa gitu. Banyak Hmm. lah saya juga salah-salah judgement ya, kayak itu saya nggak berpikir hidung dia juga akan sensitif, ternyata Sensitif. sensitif juga. Terus saya Oke. pikir kayak lantai nih, lantai yang paling ini ya. Saya pikir kan asal lantainya bersih, nggak lengket, aman ya, nggak Iya, debu iya, gitu. iya. Ternyata pernah saya bertamu ke rumah saudara saya, itu untung malu. Dia rumahnya bentuk lantainya tuh kayak zaman dulu gitu, untuk yang keramik kecil-kecil, Oh, iya, iya, iya. segede-gede gini. Nah, Hmm. itu tiba-tiba dia jinjit, terus teriak-teriak nggak mau jalan, Oh, maunya memindahkan. digendong. Oh, Iya, itu kenapa? Tapi maksudnya kalau itu ditanya bisa bisa memberikan penjelasan, maksudnya kenapa pada begitu? waktu itu belum, pada waktu Oh, itu belum. oke, Jadi oke. karena udah di terapi, terus sering saya ajak ngobrol, sering saya kasih kesempatan dia aktif gitu, olahraga segala macem, kayaknya itu bikin dia mau ngomong. Terus akhirnya dia Hmm. baru bisa bicara, bilang kalau dia tuh kalau ngelihat keramik kecil-kecil dia takut. Dia bilang, geli mami kalau keramik kecil-kecil, Ata nggak suka. Oh, oke. Jadi Awal-awal saya jadi juga sekarang bingung. Awal-awal saya bingung kenapa kok di rumah neneknya juga dia tuh nggak mau masuk ke dapur. Saya pikir apa karena bau, apa karena apa? Ternyata karena keramiknya. Gitu. oh, oke, oke, oke. Nah, tapi berarti kalau misalnya sampai sejauh ini dari usia 2 tahun ya, berarti udah sempat terapi. Nah, itu usia berapa terapinya? Sudah mulai. Terapinya sih saya baru mulai terapi umur 3, Hmm, terapi umur 3 3. setengah mau 4 ya. Oke. Jadi Tapi memang tapi awal-awal masih denial gitu kan, perlu nggak gitu. Tapi terus akhirnya saya terapi karena susah makannya itu yang saya udah mulai oke. khawatir, takut Hmm. berdampak stunting kan segala macam tuh, takut kurang gizi. Eh, Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Terus oh, ya tapi udah, susah saya makan mulai itu. terapi. Mungkin Kenapa? kalau misalnya orang tua ada yang nanya, maksudnya susah makannya itu apa memang makannya lama atau dia nggak mau makan, masuk makanan atau gimana?
Jadi dia endurance-nya yang kurang. Jadi dia makan tuh paling 1, 2, 3, udah 3 sendok Oh, gitu. oke, udah Terus nggak mau udah lagi habis gitu. itu dia nggak, iya. Terus awal-awal saya salah tuh, paksakan makan 2 jam gitu. Karena kan takut ya, cuma Ya. bisa makan 3 sendok dan sendoknya tuh sendok anak-anak ya, bukan sendok dewasa gitu. Heeh.